Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di ibadah evangelisasi Kolom pada hari ini, Kamis 15 Oktober tahun 2020. Dan ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Guru Agama Nyonya Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologi. Dan oleh karena itu, selamat kita mempersiapkan diri, persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam peribadatan pada malam hari ini. Kepada Ibu Guru Agama dipersilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan ibadah kita, ibadah evangelisasi Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, yaitu Kamis 15 Oktober 2020. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri, kita melakukan jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera. Kelak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Ibadah ini ditahbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan, bala sorga menyembah di Kau halik semesta. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya,
Engkau pula yang telah memberi mandat bagi kami sebagai manusia untuk senantiasa menjaga, melestarikan, tetapi juga bagaimana kami berupaya untuk mengisi kehidupan dalam tanggung jawab iman yang Tuhan anugerahkan. Engkau yang memberikan kami lagi kesempatan boleh bersekutu, memuji, mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah evangelisasi Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru dari kolom 1 sampai kolom 22, walaupun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Inilah kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami selalu disadarkan tentang apa sebenarnya arti kehidupan ini. Di tengah-tengah kami berupaya mau melakukan segala tanggung jawab pekerjaan tugas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga Engkau terus mengajar-ajarkan kami untuk saling menghargai, saling menghormati, tetapi juga bagaimana kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami sadar terkadang kami melakukan kesalahan dan dosa. Di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang ada, kadangkala terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Hubungan suami istri, hubungan orang tua terhadap anak-anak, tapi juga hubungan antara sesama manusia, teristimewa juga hubungan kami manusia dengan Tuhan. Kami sadar begitu banyak dosa yang kami lakukan, dan Engkau terus mengajarkan kami agar kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sambil kami terus berupaya untuk selalu melakukan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan. Sampai pada kedalaman hati kami Tuhan mengetahui kami, dan dosa-dosa kami diampuni karena pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kami umat manusia. Inilah kami Bapa yang mengaku dosa dengan tulus kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, mari dan tinggallah di dalam segenap batinku. Jadikan daku anakmu yang dengaran teguh. Beri Tuhan darah-Mu kudus, bersihkanlah aku terus. Putih bersih, putih bersih. Beri Tuhan darah-Mu kudus, bersihkanlah aku terus. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Saat ini Tuhan, saat Engkau menyatukan kami dalam satu persekutuan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, di tengah keluarga dan rumah tangga, melalui ibadah kolom di rumah masing-masing.
maka Engkau akan memberikan lagi kami satu pemahaman bersama belajar dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu selalu memberikan kesejukan dalam kehidupan kami, di tengah kami menjalani kehidupan dalam tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Firman-Mu terus memberi semangat motivasi iman, agar kami terus melangkah dalam kepastian hidup untuk terus berbuat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ketika firman mau disampaikan, terkadang firman memberi banyak pengajaran-pengajaran iman dalam kehidupan kami, mengajarkan kami agar senantiasa hidup tidak hanya mendengar, tetapi mampu untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Karena itu pakai hamba-Mu dalam memberitakan kabar sukacita tentang kebenaran firman-Mu, baik yang menyampaikan tapi juga yang mendengar. Kami sekalian diberkati dan nama Tuhan dikuduskan, dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab kita yang menjadi perenungan kita bersama di minggu berjalan ini, yaitu 1 Korintus 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahwa bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus dengan hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia,
janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkawinan dibentuk oleh Tuhan sebagai lembaga yang suci dan kudus, di mana hanya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalamnya. Itu nyata ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan bagaimana bagian Alkitab yang kita pelajari pada minggu yang lalu memberikan lagi pemahaman kepada kita bahwa seorang laki-laki, bagaimanapun Tuhan itu menjadikan dan memberikan seorang penolong dalam kehidupannya, agar mereka bersama-sama membangun kehidupan selaras, harmonis, dan saling mengisi. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi lagi pemahaman dalam bagian Alkitab yang kita baca menjadi perenungan kita di minggu yang berjalan ini. Kita selalu dan sudah banyak mendengar tentang kota Korintus. Kota yang selalu dikatakan menjadi primadona banyak kalangan, terutama bicara tentang transaksi-transaksi perdagangan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dan pasti Korintus menjadi kota yang ramai, di mana sehari-hari di kota itu didatangi, ada yang tinggal, dikunjungi oleh orang-orang yang berbeda-beda karena datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda pula. Dikatakan ada orang Yunani, ada orang Syria, ada orang Romawi, ada orang Asia kecil, serta orang Yahudi yang datang di kota Korintus. Karena itu kota Korintus selalu dikenal sebagai kota yang memiliki kehidupan pluralisme dan tentu menghasilkan banyak percampuran dalam kehidupan tatanan hidup yang ada di kota Korintus. Begitu juga adat istiadat, ada kebiasaan-kebiasaan, ada budaya-budaya yang ada dan datang di kota Korintus. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mendapatkan berita bahwa jemaat yang ada di Korintus mereka menghadapi permasalahan yang sangat besar.
Akibat dari percampuran adat kebiasaan, akibat dari budaya-budaya yang diterima serta agama yang bercampur baur datang di tengah-tengah kehidupan jemaat umat yang ada di Korintus. Sebagai seorang yang pernah tinggal, ya dikatakan seorang yang pernah tinggal dan pernah melayani memberitakan Injil di Korintus, karena Paulus pernah tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Dan Paulus memiliki beban bahkan tanggung jawab yang besar ketika situasi kehidupan jemaat yang ada yang sebenarnya telah ditanamkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya iman mereka diperhadapkan dengan satu kehidupan mereka goyah tentang kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus mendapatkan kabar bahwa ternyata jemaat itu belum sungguh-sungguh meninggalkan cara-cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan lama mereka yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang diterima di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus itu sendiri. Karena saudara-saudara, sekalipun mereka telah menjadi Kristen, ya, tapi ternyata pandangan terdahulu mereka masih dipengaruhi dengan cara-cara yang lama. Ya. Sehingga setiap saat dan setiap waktu masih ditampilkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Korintus yang pada akhirnya mendatangkan dosa dalam kehidupan mereka. Ya, mendatangkan dosa dalam kehidupan mereka. Dan Paulus mendapat berita bahwa jemaat yang mempraktekkan kecemaran hidup dalam kebejatan seksual serta membiarkan jatuh dalam dosa percabulan, mereka pada akhirnya mengkhianati serta mencemari kekudusan hidup pernikahan mereka dalam kehidupan jemaat yang ada. Dan tidak heran saudara-saudara, orang Kristen atau jemaat Korintus terpengaruh dengan cara hidup yang demikian. Dalam kecemaran seksual, karena penduduk kota Korintus sangat lekat dengan tradisi Yunani. Ya, tradisi Yunani yang menyembah dikatakan pada dewa Venus, yaitu dewa Venus ini terkenal sebagai dewi kecantikan, yang dikatakan dewi kesuburan, tapi juga dikenal sebagai dewi cinta yang berdasarkan hawa nafsu yang dipraktekkan. Dan ini dewi Venus ini dia adalah istri dari dewa api yang suka dalam istilah sekarang ini berselingkuh. Nah, karena itu sehingga teladan yang ditampilkan oleh Dewi Venus dianggap lazim oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Karena mereka mengatakan sedangkan Dewi itu dia bisa berbuat seperti itu, apalagi mereka. Dan mereka masih terpengaruh dengan keadaan-keadaan pada masa itu. Sekaligus yang kita lihat di sini adalah melegitimasi percabulan dan persinahan itu terjadi di Korintus. Karena itu Paulus menuliskan surat untuk menjawab persoalan-persoalan jemaat, terutama ketika dia bicara tentang perkawinan Kristen itu yang bagaimana. Ada beberapa hal yang diungkapkan dalam bagian Alkitab kita ini bicara tentang hubungan suami istri. Dikatakan hubungan suami istri punya kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bagian-bagian pembacaan kita. Dikatakan baik oleh istri, baik oleh suami. Sebab bagi Paulus, prinsip perkawinan Kristen adalah suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri,
demikian juga sebaliknya. Artinya bahwa hidup suami istri harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran yang hanya berpusat pada ego semata. Ya. Kepribadian, mementingkan kepribadian itu sendiri. Dan akhirnya mengajar hal-hal yang tidak baik dalam hubungan suami istri. Akhirnya mereka jatuh pada kesenangan-kesenangan pribadi, termasuk dalam hubungan-hubungan yang dikatakan di sini adalah hubungan seksual. Nah, Paulus memberi pandangan yang jelas bahwa ketika bicara tentang hak milik bersama, dalam bacaan kita itu sangat jelas dikatakan tentang bicara juga kewajiban menjadi tanggung jawab bersama. Jangan hanya kita mengejar hak-hak kita, tetapi pada akhirnya kita tidak melakukan kewajiban yang harus kita kerjakan di tengah-tengah tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Karena itu tentu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai suami istri jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah semakin menunjukkan kehebatan seseorang. Misalnya suami, ya, dia mengatakan biar jong anak istri tinggal jo di rumah, atur jo tu rumah, lihat jo tu anak-anak, bikin jo tu pekerjaan, kita mau keluar pergi kerja, kita mau berbawa doi atau anak, jangan ngana tanya tu doi itu dari mana. Nah seperti itu. Ya mungkin juga sebaliknya. Istri juga punya satu keegoisan yang kadangkala menjadikan dia terlena dengan apa yang menjadi keinginan-keinginannya. Yang mau dikatakan sebagai seorang istri untuk saling melengkapi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga yang ada. Nah karena itu Paulus sadar tentang kehidupan ini. Ya, Paulus mengetahui apa sebenarnya yang mau diungkapkan oleh bagian Alkitab ini agar kita tidak hanya terfokus pada satu pemahaman tentang arti daripada hidup sendiri. Ya, sehingga arti daripada hidup bersama itu juga menjadi hal yang diungkapkan oleh Paulus. Karena memang sebagai manusia kadangkala kita lemah. Ya, orang bilang manusia itu adalah manusia yang terbatas. Manusia daging. Ya, siapa bilang kok manusia itu adalah super? Manusia itu adalah manusia terbatas. Sehingga dia katakan tidak tahan bertarak. Tidak tahan melawan hawa nafsu. Itu dalam ayatnya yang kelima. Tetaplah hidup menjaga kekudusan sambil tetap berdoa. Ya, jangan melupakan doa. Tetap tekun untuk membawa kehidupan rumah tangga, menggumulinya, berserah pada kehidupan di tengah-tengah tanggung jawab iman yang Tuhan sudah karuniakan. Kemudian Paulus mengatakan alangkah baiknya semua orang sama seperti dia. Itu dia mulai dengan ayatnya yang pertama dalam bagian Alkitab ini. Karena memang kalau orang belajar tentang kehidupan Paulus, memang dikatakan dia memang tidak kawin. Nah, tetap sendiri. Dikatakan oleh Paulus dia tetap sendiri. Dan untuk hal ini Paulus berargumen bahwa dirinya jadi contoh bahwa keputusan untuk memilih sendiri itu sangat baik atau membantu dirinya untuk lebih fokus dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi di sisi yang lain bukan dalam arti Paulus antipati terhadap orang-orang yang memilih untuk hidup dalam perkawinan. Tidak seperti itu. Alasan Paulus jelas pada firman-Nya yang mengatakan daripada kita berdosa dan hangus terbakar, dihukum oleh hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan, yang tentu tidak dapat menguasai dirinya, maka lebih baik seseorang itu kawin. Nah, dari kedua konsep ini saudara-saudara, Paulus memberikan pemahaman setiap orang memilih
khasan atau kekhasan masing-masing dalam bacaan kita. Dan sikap itu, sifat itu adalah pemberian Allah. Maka ketika seorang menentukan pilihan hidupnya kawin ataupun tidak kawin, itu adalah rancangan dari Allah dan bukan rancangan manusia. Karena kekhasan itu adalah kasih karunia Allah. Demikian juga dia menegaskan tentang hidup dalam perceraian. Ya, tentang hal ini Paulus memiliki pandangan yang jelas, yaitu suami tidak boleh menceraikan istrinya dan demikian juga sebaliknya. Dan itu yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Ya, itu dalam penjelasan-penjelasan dalam bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca bersama-sama dalam perenungan kita di tengah-tengah kehidupan yang ada, agar senantiasa kehidupan yang seperti yang diungkapkan tadi, bagaimana kita menciptakan kehidupan seperti yang digambarkan perenungan kita waktu yang lalu. Bagaimana kita sehati sepikir, selaras, penuh keharmonisan dalam hubungan bersama di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga yang ada. Nah, dari bacaan-bacaan yang kita telah baca bersama melalui bagian Alkitab ini, maka ada banyak hal yang menjadi perenungan kita sebagai gereja Tuhan, apalagi sebagai jemaat yang disebut keluarga-keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Karena sesuai dengan tema kita memelihara kekudusan perkawinan. Nah, karena itu saudara-saudara, saat ini kita masih dalam keadaan menyikapi situasi dunia, yaitu di sekitar kita, yaitu pandemi COVID-19. Memang masih membawa kita pada ketakutan-ketakutan untuk beraktivitas seperti yang dulu lagi. Ya, kita masih punya keterbatasan-keterbatasan yang ada. Walaupun memang kita sudah berada pada new normal yang memberikan kita sudah ada kebebasan sedikit untuk baik melakukan tanggung jawab kita di kantor ataupun juga di tengah-tengah keluarga. Tapi juga pandemi COVID-19 ini kadangkala membawa bentuk-bentuk kehidupan, hilang keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Ya, mungkin juga karena suami di PHK, tidak ada lagi pekerjaan. Ya, akhirnya ya banyak kali terjadi ketidakpahaman ataukah juga mungkin kesalahpahaman. Ya, bisa kurang baku-baku marah karena ya ini suami soalnya ada pekerjaan. Siapa lagi yang akan menghidupi keluarga dan rumah tangga itu sendiri. Nah, banyak hal menjadi pergumulan kita bersama. Tapi bagaimana kita menjaga kekudusan perkawinan itu yang mau diungkapkan dalam tema perenungan kita di minggu berjalan ini. Bagaimana kita mau menjaga kesetiaan dan ketaatan kita pada perkawinan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah bentuk di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, walaupun memang orang bilang orang pe rumah tangga jangan orang kasih sama seperti ya mau bilang artis, ada juga warga jemaat yang sudah banyak memahami bahwa perkawinan saat ini telah banyak akhirnya karena tidak ada lagi persesuaian, maka akhirnya berpisah, cerai karena tidak ada lagi satu paham bersama dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Nah, karena itu saudara-saudara, kita belajar tentang apa sebenarnya kehidupan kita dalam keluarga, dalam rumah tangga. Karena rumah tangga ibarat sebuah rumah, yaitu perempuan diibaratkan sebagai tiang dalam satu bangunan rumah. Tapi juga laki-laki dikatakan diibaratkan seperti atap rumah. Nah, supaya tiang dengan atap ini jadi kuat, berarti ada fondasi, dasar dari bangunan itu sendiri. Supaya rumah itu menjadi kokoh, maka fondasi itu harus kuat. Nah, siapakah? Apa itu sebenarnya yang menjadi fondasi dalam kehidupan rumah itu sendiri?
Nah, dalam rumah tangga yang menjadi fondasi kita adalah Yesus Kristus. Supaya kuat kehidupan bersama dalam rumah tangga, kita memelihara kekudusan rumah tangga itu dalam tanggung jawab iman yang Tuhan sudah bentuk menjadi keluarga Kristen yang diberkati. Untuk itu saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan, kita diajak untuk setia dalam pernikahan. Kita tetap tahu bahwa segala sesuatu, semua itu diizinkan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin juga ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga yang ada. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kita tanggung jawab untuk tetap bertahan dalam segala situasi apapun. Di tengah badai kehidupan, di tengah pergumulan, di tengah masalah, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Tidak ada keluarga yang tidak pernah ada persoalan dan dalam rumah tangga. Karena itu ada firman yang mengatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mari, ada jalan terbaik yang hendak Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dikatakan air matamu pun ditaruh di kibratnya Tuhan. Diperhitungkan segala sesuatu yang orang kerjakan dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita kehilangan arah dan tujuan. Apalagi situasi yang kita hadapi sekarang ini. Semakin perteguh kehidupan rumah tangga, semakin kuat kokoh kita bertahan dalam situasi apapun, dan semakin menciptakan kehidupan untuk saling mengasihi suami istri, orang tua terhadap anak-anak, agar kehidupan dalam rumah tangga kita selalu disebut dapat menguduskan dan memelihara semua tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya? Mari kita tetap bertahan dalam hidup ini, kuat dan teguh, dan jangan lupa kita andalkan Tuhan sebagai nakoda dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan. Kita melakukan bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu murah hati, sabar sederhana. Kasih itu lemah lembut, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih
Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, kita akan berdoa umum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, kami tinggikan dan kami agungkan dalam kehidupan ini. Atas rahmat-Mu Bapa, dan atas kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh lagi menikmati kehidupan dalam persekutuan beribadah sebagai umat Tuhan di tengah menghadapi kehidupan dalam situasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kami selalu diberikan penguatan oleh Tuhan. Bagaimana kehidupan untuk terus melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Termasuk ketika bagian-bagian firman-Mu memberikan kami pemahaman agar kehidupan memelihara kekudusan pernikahan, itulah keluarga Kristen yang Engkau berkati. Kami mohon kepadamu Bapa, perkenankanlah kami selalu dalam menghadapi badai kehidupan, persoalan, tantangan, jatuh bangun kehidupan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dalam keluarga. Biarlah kami senantiasa diberikan iman yang kokoh dan teguh, karena Tuhan Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kami, tetapi rancangan Tuhan penuh damai dan sejahtera. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus bagi kami, ketika bagaimana kami menjaga kekudusan diri, termasuk kekudusan kehidupan rumah tangga yang ada, baik suami, baik istri, untuk saling melengkapi, saling membangun kehidupan bersama, apalagi melewati tantangan persoalan kehidupan. Karena ketika Paulus bicara untuk senantiasa mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus yang mengalami tantangan ajaran-ajaran yang masuk, karena Korintus adalah kota yang banyak dikunjungi orang-orang yang datang, yang mungkin juga memberi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan karena itu kami semua diperhadapkan dengan persoalan seperti ini, agar kami tetap hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, menjaga kekudusan keluarga, suami istri saling melengkapi, tapi juga ketika dihadirkan Tuhan anak-anak cucu untuk senantiasa hidup bersama dalam satu kehidupan rumah tangga sebagai anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, biarlah kami selalu hidup dalam kebersamaan. Yang mungkin juga ada kesalahpahaman satu terhadap yang lain, suami, istri, orang tua, anak-anak. Biarlah kami selalu hidup saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain, di tengah kami menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kepadamu,
berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami sukacita dalam menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan. Termasuk di tengah-tengah persekutuan kami, di kolom kami masing-masing. Bagaimana upaya pelayan khusus dalam tanggung jawab iman bagi persekutuan bersama sebagai jamaat yang ada di kolom masing-masing, agar senantiasa selalu memberi diri, mengambil bagian dalam persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Engkau berkati pelayan khusus di masing-masing kolom, Penatua, Syamas, tapi juga UPK Bipra, bahkan seluruh anggota jemaat yang ada. Hidup saling melayani satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi, membangun kebersamaan. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi kami tetap diingatkan untuk menjaga selalu persekutuan yang Tuhan berkati, agar kami diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, Engkau juga yang akan memberkati kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen yang dalam gumul dan juang, di tengah persoalan-persoalan kehidupan, termasuk saat mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dialami, termasuk baik mereka yang dirawat di rumah sakit. Di dalamnya ada Bapak Dr. Andes Karel Nayoan, ada Ibu Pangaila Asa, tapi juga mereka yang bergumul karena mengalami pergumulan sakit, sekian lama bergumul di tengah-tengah kehidupan yang ada. Ibu Kalumata Welan, Bapak Yoce Ateng, Ibu Mononimbar Waluyan, Bapak Jodi Sumilat, Ibu Sumual Agu, Bapak Albert Tangon, bahkan masih begitu banyak saudara-saudara kami, jamaat kami yang mengalami pergumulan sakit di rumah masing-masing. Mari kiranya Tuhan Engkau akan memberkati semua perhatian-perhatian orang-orang yang dekat dengan mereka, termasuk mereka yang sakit di rumah sakit, upaya para medis, para dokter, di tengah-tengah pergumulan mereka dalam penderitaan sakit. Tuhan juga yang senantiasa akan memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Di dalamnya keluarga Koyongian Pakiding. Demikian juga Tuhan, mereka yang bersyukur yang ada di masing-masing kolom karena ketambahan usia dalam kehidupan mereka, termasuk juga usia pernikahan. Tuhan kiranya akan memberkati. Berdoalah kami untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke desa dan kelurahan, termasuk di Kelurahan Karobasan Selatan dan Ranotana Weru. Mari kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dalam upaya-upaya mensejahterakan kami sebagai masyarakat yang ada. Tuhan juga berkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Saitun, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, pendeta guru agama, penatua syamas, UPK Bipra, seluruh perangkat pelayanan, sampai kepada pegawai gereja dan kostor. Demikian juga panitia hari-hari raya gerejawi di tahun 2020. Kesemuanya ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan luputkan kami dari berbagai bentuk persoalan yang kami alami. Biarlah kami selalu mengalami damai dan sejahtera yang dari Tuhan diberlakukan bagi kami di tengah-tengah kehidupan ini, termasuk mereka yang jauh terpisah, baik keluarga, anak-anak, cucu, bahkan siapa saja yang jauh terpisah dengan kami. Tuhan memberkati kami Bapa. Biarlah ibadah ini yang kami laksanakan dalam persekutuan bersama sebagai jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 22 membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan juga yang sudah memberi kami banyak berkat. Kami mengembalikan berkat walaupun itu hanya sedikit dari apa yang kami beri. Tapi itu boleh menopang tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan baik di kolom, terutama juga di jemaat Gemim Saitun. Ya Tuhan Allah, Tuhan memberkati semua yang telah berupaya dalam ibadah ini, yang kami lakukan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Bapa yang datang kepadamu sambil memohon Tuhan kiranya berkenan selalu memberi kami kekuatan dan kesehatan agar hidup kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Keluarga, rumah tangga, pelayanan-pelayanan kami, bahkan rencana dan apa yang menjadi harapan-harapan kami ke depan. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita menutup ibadah ini, jemaat diundang berdiri, kita melakukan kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah pada malam ini, silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.